yang lahirin kalian. Mobil putar balik aja, motor putar balik aja, ulang pada jalan. Bolak balik 2 kali kita juga capek, kita butuh kejelasan. Prestasi polisi kita cuma 1. Kawan-kawan. Santai, lihat kawan-kawan kalian di belakang tuh. Sudah. Lihat belakang mobil. Kawan-kawan, itu yang ingin kita tegaskan bahwa pemerintah kita tidak memiliki pedoman. Kita punya pedoman. Itu pun cuma 2 pertanyaan kita tadi. Kalau pertamina kita suruh lebar, nanti kita suruh geser pertanyaan terlebar, bagaimana cara mengatur? Saya dia siapa? Terus kalaupun ada lagi menang, bagaimana cara ini tetapi itu yang sudah mampu dia tahu jelaskan. Hanya dia itu dari awal. Dari situ kawan-kawan, kita bisa menduga bahwa ATS 57 maksudnya. Undang-undang yang dipakai itu adalah ujung-ujungnya duit. Kawan-kawan, bukan undang-undang dasar. Mana di dalamnya hak berdebat tinggal adalah hak warga negara, dan lingkungan yang layak, tempat yang layak, dan lingkungan yang sehat serta bersih. Itu sudah mampu kita kawan-kawan. Tidak mampu. Kawan-kawan cukup perhatikan kawan-kawan, mana kawan-kawan, dan juga jangan sampai orang yang provokasi tahu saya bukan warga yang mengayu atau aliansi PKS. Kawan-kawan juga jadi melihat itu. Karena saya ini pengalaman seperti itu kawan-kawan. Ayat penjelasan berulang-ulang. Tapi satu tadi kawan-kawan poinnya, bahwa secara tidak jelas dan tidak eksplisit, APBP menyuruh kita untuk melawan perkawinan kawan-kawan. Tutup kanan kiri pasang tenda kita dibukin. Kanan kiri tutup, blokade jalan. Evan siapa agama Evan? Lepas. Kasih dua.
Bang, kamu juga harus menghargai hak kita. Nah, jangan cuma hak kawan-kawan yang dihargai. Nanti kita diatur oleh polisi, bukan kita mau tahan kawan-kawan untuk lewat, tapi kita terancam digusur, Bang. Rumah kita mau diancam digusur. Udah lebih dari 50 tahun kita tempat tinggal di situ, tiba-tiba mau digusur. Terus biaya pemberangkatan di Jakarta, wah, gajinya nggak cukup. Mohon maaf untuk pengguna jalan hari ini dan siang ini. Kita menutup jalan itu karena kita bentuk rasa kekecewaan kepada ATR BPN terutama Bapak Nusran Wahid. Kita sudah keempat kalinya ke sini tapi kita tidak ada kejelasan. Bahkan sampai tadi pernyataannya belum menguntungkan bahan warga masyarakat. Harapannya kawan-kawan pengguna jalan jangan juga terprovokasi oleh aparat polisi. Mohon dengan sangat. Nah, jangan juga terprovokasi. Ini ibu-ibu yang sudah merasakan kecewaannya. Seolah-olah karena tuntutan kawan-kawan yang jalan, kawan-kawan marah sehingga polisi punya alasan untuk pukul masa aksi. Bapak polisi bilang, tolong bu minggir, masyarakat mau lewat. Lah terus gimana? Kita bukan masyarakat, Pak. Bukan kita mana? Di sini ini kita bukan masyarakat. Mobil putar balik aja, motor putar balik aja, udah nggak di jalan. Ayo putar balik, motor ke jalan, putar balik, putar balik. Kita sedang menagih janji Bapak Nusran sudah ketiga kalinya kita kesini tapi tidak ada tanggapan, bahkan mereka tidak mau menemui kita. Nah, bapak-bapak kepolisian tutup aja jalan di sana, tutup jalannya di sana. Dari ibu mau tiduran, mau sama mau mesra. Tutup di sana, jangan di sana. Bapak polisi minggir, Bapak polisi jangan jadi provokasi Bukan. Bapak antara masyarakat dengan pengguna jalan. Warga diadu dengan pengguna jalan, warga diadu dengan rakyatnya sendiri. Ibu-ibu nggak ada kalian mau minggir kalau kita belum ada kejelasan. Kita juga capek Pak, bolak-balik ke sini udah ketiga kalinya. Bolak-balik kita juga capek, kita butuh kejelasan. Prestasi polisi kita cuma satu, kawan-kawan. Prestasi polisi kita cuma satu. Selain mengadu domba warga, yaitu memukuli rakyatnya. Selain mengadu warga, yaitu memukuli rakyatnya. Nggak ada prestasi polisi mampu menangkap bangun sudah motor. Kita nanti bakalan minggir kok Pak, Bu dengan sendirinya. Udah Bapak Ibu minggir aja. Nggak bakalan minggir Pak, Bu, Bapak Ibu nggak bakalan minggir, itu yang pada tiduran biarin dia. Kalau tanya masyarakat, saya juga masyarakat, di mana hak saya? Tempat kita digusur, kita diseramain. Dan sekarang kita disuruh nunggu sampai kapan? Nunggu mereka datang lagi, nunggu mereka datang lagi, minta keluarga, minta keluarga. Di mana nanti Bapak? Yang ada Bapak punya kewenangan, Bapak tidak bisa menggunakan. Kita lagi-lagi di sini tidak ingin dibenturkan. Kita tidak ingin dibenturkan. Dan nama pengguna jalan kita tidak ingin dibenturkan. Dan kawan-kawan yang di lampu merah sana mungkin bisa meminta. Kawan-kawan yang sudah maju. Kawan-kawan di belakang sana sampai mobil kuning itu jangan sampai maju lagi. Mohon maaf. Ujung-ujungnya apa kawan-kawan? Yang dihadapkan rakyat dengan rakyat. Sehingga kita dilema. Seolah-olah kita yang salah. Padahal 3 hari yang lalu kita masukin surat aksi agar apa kawan-kawan? Jangan bayar direkayasa. Agar kita leluasa menggunakan jalan ini. Tapi polisi tidak.
polisi tidak menjalankan kewajiban itu. Polisi justru senang mengatur domba rakyatnya, mengatur domba ojol dan cari kerja sama warga yang mendapatkan dampak penggusuran. Itu yang disenangkan. Nggak ada yang lain. Oke, terakhir motor itu tuh. Terakhir motor itu suruh geser ke sana. Suruh lewat ke jalan busway. Suruh lewat jalan busway. Mohon maaf, kita juga pengguna tempat ini. Kita sudah memasukkan surat 3 hari yang lalu. Jangan mau dia di domba, Bang. Bang, jangan mau dia di domba. Ke sana aja. Ke sana. Jangan mau dia di domba. Kita juga masukin surat aksi agar jalan raya ini direkayasa. Nah, polisi melakukan tugas ya untuk merekayasa lalu lintas. Nah, ada ini 100 km seharusnya menjadi ruang aksi, menjadi ruang penyampaian aspirasi warga. Bukan seolah-olah kita yang salah ketika kita memanfaatkan jalan ini. Pas kita nggak masukkan surat, dianggap seolah-olah kita tidak minta izin, tidak boleh aksi karena nggak masukin surat. Pas kita masukin surat, dibenturkan lagi sama rakyat, dibenturkan lagi sama pengguna jalan. Hak kita untuk menggunakan ini nih, karena kita sudah masukin surat aksi. Tugas polisi mereka itu rekayasa lalu lintas. Masa saya ajarin lagi sih? Seolah-olah kita mengibuli, seolah-olah kita mengibuli, dan mereka marah ketika kita menyampaikan itu. Basic. Mohon kepada pengguna jalan tidak memberikan klakson berlebihan. Kami juga tertindas di sini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami lebih tertindas daripada kalian. Kami mungkin lebih tertindas daripada kalian. Kawan-kawan jangan terprovokasi. Ya, kasih jalan ambulan. Nah, ambulannya dikasih lewat. Terus maju. Woi, ujung di stop gak itu? Nah, mobil kuning tahan dulu biar ambulan bisa lewat. Nah, mobil itu tuh. Nah, mobil putih maju mobil putih. Ya, maju. Nah, busway tahan. Aksi lalu lintas aja kan jelas kawan-kawan ini. Kawan-kawan kepolisian atur lalu lintas aja nggak bisa. Kasih jalan terus, biar ambulan bisa lewat. Satu mobil satu harus lewat. Jangan dua mobil. Mobil kuning itu tahan dulu, maju. Satu jalur. Maju mobil merah. Maju. Mobil hitam itu tahan. Masih lewat. Kepada seluruh warga DKI yang menggunakan lalu lintas, sebenarnya tempat ini kita juga udah meminta izin, udah memberikan surat pemberitahuan. Kalau kata Edi Haris, tugas polisi itu ketika dilakukan surat pemberitahuan aksi, maka tugas polisi adalah mengatur dan merekayasa lalu lintas, bukan membenturkan warga dengan pengguna jalan. Kan itu bunyi KUHP baru itu, yang penuh pasal karet dan penuh pasal kriminalisasi itu. Kan itu. Lalu seolah-olah kita yang tidak paham aturan di sini. Kita lah yang salah.
lagi dipertegas kawan-kawan. Tujuan kayak kita hari ini bukan menyekolahkan polisi atau membentak polisi. Lebih tepatnya, bajingan di dalam ini nih. Mereka ikut terlibat, lempar bola panas, membentukkan warga dengan Pertamina. Lalu ketika warga ke sana, minta Pertamina lepas saya GP, kalian mau ngapain nanti? Kan itu pertanyaannya. Kalau saya GP dicopot, dicabut sama Pertamina, ATM mau ngapain? Nah, kan itu pertanyaannya yang kita hadir hari ini nih. Bukan kalian benturkan kita dengan aparat. Poin kita hadirkan kalian di sini tadi untuk tanya, kalau kita tuntut Pertamina atau kita mampu bubarkan Pertamina sekaligus, terus tanahnya mau dikasih ke warga enggak? Kan itu pertanyaannya bajingan. Pertanyaan simpel aja kalau dia tahu. Nah, kalau Pertamina bubar sesuai skema untuk bagaimana Pertamina swasta yang dikelola ini, oil swasta yang dikelola ini, Pertamina bisa bangun SPBU, Pertamina bubar, tidak ada lagi ketahanan minyak negara. Lalu nanti gimana? SHGB Pertamina di Indonesia ini mau dikemanakan?